Sejumlah poin yang terkandung dalam pasal di RUU Kuhap mengundang pro kontra. Beberapa pasal disorot karena dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang hingga batasan dan syarat yang kurang jelas. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Arief Maulana. Selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Mas, menurut Anda pasal mana saja di RUU Kuhap yang kontroversial, yang hari ini kabarnya akan disahkan dalam paripurna? Ya, saya pikir ketika kita melihat RKUHP ya yang akan disahkan hari ini, kami berpandangan bahwa masih terdapat berbagai ketentuan di dalamnya yang bermasalah, yang ini buruk kalau kemudian dipaksakan untuk disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Misalkan ya, pasal-pasal mengenai soal pelaporan, Oke. gitu ya. Ya. Jadi pelaporan ini bisa saja nanti diabaikan oleh kepolisian, dan ini banyak terjadi di kasus-kasus kekerasan seksual. Ya. Ketika kemudian tidak ada mekanisme komplain yang efektif, dan selama ini prakteknya kan kalau ada laporan tidak ditindaklanjuti itu diminta lapor ke atasan. Itu terjadi selama ini. Ya. Dan tidak efektif, dan banyak undue delay atau proses hukum yang mandek di kepolisian bahkan hilang begitu ya. Dan ini masih dipertahankan. Ya. Belum lagi kemudian pasal-pasal terkait dengan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan yang itu tanpa kontrol sehingga membuka ruang abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara khususnya kepolisian. Yang menarik juga ada pasal soal restoratif justice, itu bisa dilakukan di tahapan penyelidikan yang mana tindak pidananya saja belum ada ya. Dan soal bagaimana polisi hari ini akan diberikan posisi sebagai penyidik utama yang akan menjadikan polisi superpower. Dan ini menarik kalau kita bicara pasal ini bertentangan dengan semangat untuk mendorong reformasi kepolisian, di mana kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir polisi ini disorot karena banyak melakukan praktek-praktek abuse of power seperti kriminalisasi, penyiksaan, ya ada rekayasa kasus, bahkan juga penyalahgunaan kewenangan yang lain, yang itu sebetulnya kalau kita cek problemnya ada di soal pengawasan. Ya, bagaimana KUHP existing atau KUHP yang hari ini berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu banyak membuka celah diskresi atau subjektivitas penyidik sehingga kemudian rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Di dalam RKUHP yang baru ini bukannya kemudian itu diperbaiki, tapi bahkan justru dibuka ruangnya lebih lebar lagi untuk kemudian subjektivitas penyidik dengan alasan mendesak atau diskresional. Itu berdasarkan subjektivitas penyidik melakukan upaya paksa itu bisa tanpa izin pengadilan, dan saya kira ini sangat berbahaya ya. Masih ada hal-hal kontroversial yang terjadi atau yang terdapat di RUU Kuhap ini. Pasal-pasal kontroversial yang ada. Belum lagi kalau kita bicara soal proses, Mas. Sampai dengan hari ini ketika undang-undang ini mau disahkan, tidak ada dokumen resmi yang dibuka oleh DPR RI dan bisa diakses oleh publik. Jadi kita ini diberikan janji-janji manis ya. Tetapi seperti kucing dalam karung, kita tidak tahu apa isinya dan bagaimana nanti ke depan mengatur, sehingga ini rawan sekali dan juga rentan ya ke depan. Proses legislasi yang tidak transparan, tidak akuntabel seperti ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Oke, Mas Arief, masih tidak transparan kalau menurut Anda. Tapi sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, saya ingin disclaimer sedikit bahwa kami sudah mengundang Komisi 3 DPR RI untuk juga berdiskusi dan berdialog bersama kita, tapi memang masih menunggu jawaban untuk bisa hadir di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Mas, tadi Anda sudah berbicara terkait dengan beberapa pasal. Salah satunya yang kita sorot juga adalah terkait dengan ini pada pasal 5 RUU Kuhap yang mengatakan bahwa penangkapan bisa dilakukan pada saat penyelidikan yang belum terbukti ada tindak pidana atau ada atau tidak di situ. Menurut Anda ini berbahaya ke bagi penegakan hukum? Ada pasal mengenai hal tersebut ya. Jadi dalam tahap penyelidikan, dalam proses hukum itu hulunya memang penyelidikan. Ada laporan, ada pengaduan dari masyarakat atau ada inisiatif dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Di situ
tujuannya adalah untuk mencari ada atau Ya, tidaknya ya. tindak pidana. Tetapi kemudian di dalam penyelidikan itu sudah diberikan kewenangan untuk melakukan restoratif justice, di mana eh, mestinya ada korban, ada pelaku. Ya, Ini ya. tindak pidana aja belum ada, bagaimana kita bisa mengkategorikan siapa korban, siapa pelaku? Ya. Ini jelas keliru secara konseptual. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tahapan penyelidikan, bahkan di dalam RKUHP ini penyelidik kepolisian begitu ya bisa diberikan kewenangan melakukan penangkapan, penahanan dan upaya paksa yang lain termasuk salah satu teknik investigasinya juga adalah undercover buy. Jadi seolah-olah pembelian terselubung dalam Terselubung ya. kasus-kasus narkotika ini banyak digunakan dan ini rentan sekali disalahgunakan. Jadi bisa semacam membuat tindak pidana. Jadi bukan membongkar tindak pidana tapi merekayasa tindak pidana itu sangat dimungkinkan dan ini saya kira menjadi pertanyaan Ya. besar Oke. terkait dengan transparansi, Oke. akuntabilitas, dan juga keadilannya ketika kemudian di tahap penyelidikan sudah diberikan kewenangan sebesar itu. Dan Oke. ini sangat berbahaya. Mas Arief, Dan ini kami berbicara melihat soal secara rentan umum, disalahgunakan ya, juga, ada salah satu pasal juga yang diprotes dan viral kemarin bahwa terkait dengan ya, pasal yang mengatur soal penyadapan, di mana saya catat dari protes tersebut semua bisa kena geledah, sita, sadap, blokir menurut subjektivitas aparat tanpa izin hakim. Menurut Anda seperti itu? betul Mas. Ya. Masih diatur pasal mengenai hal tersebut dan nanti siang akan disahkan oleh DPR RI. Dan tentu ini akan sangat mendegradasi ya perlindungan hak warga negara, hak asasi manusia, tersangka, ya, siapapun dari kita yang kemudian berhadapan dengan kasus hukum bisa digeledah, disita, ya, Jadi kita warga kemudian sipil bisa dilakukan disadap penyadapan tanpa diminta tanpa izin izin gitu, Mas? pengadilan, ya, hanya Ah, dengan alasan mendesak ya, dan itu didasarkan pada subjektivitas penyidik, sehingga ya. tidak ada indikator yang bisa kemudian mengontrol, menguji apakah proses upaya paksa tersebut untuk kepentingan keadilan atau untuk kepentingan yang lainnya, misalkan Ya, kepentingan oke. kekuasaan, kepentingan politik, dan lain sebagainya. Oke, Mas, apa yang akan dilakukan Koalisi Sipil Masyarakat atau YLBHI jika pada akhirnya hari ini katanya sudah dikoreksi oleh Komisi 3 terkait dengan KUHP tersebut yang akan disahkan. Tapi kalau misalkan masih ada pasal-pasal kontroversial, apa yang akan dilakukan? Kami sudah melakukan berbagai upaya Ya. untuk mengingatkan ya Mm. DPR RI dan juga pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam membahas RKUHP karena ini momentum penting yang tidak datang dua kali untuk kemudian merevisi hukum acara pidana kita. Ya. Kita punya ekspektasi, kita punya harapan bahwa RKUHP itu lebih baik. Oleh karenanya kita mendesak pasal-pasalnya harus berkualitas dong, sejalan dengan semangat pelindungan warga negara, ya, berdasarkan standar hak asasi manusia, begitu. Tapi yang terjadi justru masih banyak permasalahan, bukan hanya dari sisi substansi, karena dari sisi substansi sebetulnya sudah bisa ditebak. Dan ini konsekuensi logis dari proses penyusunan RKUHP yang berantakan ya. Yang bisa kita bilang ini ya tidak beda dengan legislasi ugal-ugalan sebelumnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Minerba, KPK, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Ya. kita beberapa waktu terakhir itu mendesak kepada Presiden Ya. untuk turun tangan karena DPR nampaknya sudah tutup mata, tutup telinga. Mereka kebut saja proses RKUHP ini. Kita minta kepada Presiden untuk menghentikan Ya. ya pembahasan RKUHP. Jangan sampai ini disahkan di tingkat 2 atau di paripurna. Dan ada presidennya ketika saat pembahasan KUHP, Kitab Ya. Undang-Undang Hukum Pidana itu dilakukan di tahun 2002. Ya, Presiden Jokowi menghentikan prosesnya ya meskipun sudah tinggal dibawa ke paripurna karena memang tuntutan dan juga masukan dari masyarakat bahwa RKUHP ini masih Ya. RKUHP saat Oke. itu masih sangat bermasalah dan Oke. saya kira ini bisa Ya. dijadikan presiden dan rujukan presiden untuk menghentikan proses pengesahan RKUHP pada siang hari ini dan saya pikir ini pertaruhan masa depan penegakan hukum di Indonesia Ya. ketika kemudian dipaksakan Oke. Oke. RKUHP yang masih buruk, masih menyimpan banyak persoalan di dalamnya, itu kemudian tetap disahkan oleh Oke. DPR RI. Oke, Mas Arief Dan sedikit konfirmasi saja. Berarti kemarin pada saat pembahasan ini di DPR, YLBHI menjadi salah satu yang diminta
pendapatnya terkait dengan KUHP ini, tapi merasa bahwa sampai saat ini tidak diindahkan apa yang disampaikan oleh YLBHI tersebut, begitu ya? Iya, betul Mas. Kami memang diundang, Oke. ya, diundang sekali, ya. Tetapi ingat bahwa meskipun DPR RI mengundang banyak pihak, itu saya kira baik. Tetapi prinsip penyusunan legislasi itu harus memperhatikan partisipasi bermakna sebagai sebuah asas yang harus dipenuhi secara eh, sepenuhnya, bukan hanya Oke. sebagian, ya. Bukan Oke. hanya hak masyarakat untuk didengar, tapi juga mendapatkan informasi yang eh, Transparan. utuh, begitu ya, yang bertanggung jawab Ya. terkait dengan draft. Oke. Kemudian juga dipertimbangkan masukannya, ya, dan dijelaskan apakah masukan ini diterima atau tidak. Kami sudah bersurat secara resmi pasca memberikan masukan di sekitar di bulan Juli, begitu ya, untuk mendesak kepada DPR RI dan juga pemerintah menjawab apa tanggapan DPR RI terhadap masukan-masukan kami. Jangan hanya didengar saja seolah-olah kemudian diterima masukannya, tapi ternyata Oke. sekedar hanya menjadi Oke. Oke. etalase karena Oke. pasal-pasal yang ada di dalamnya itu tidak banyak berubah, ya, Oke. masih sangat bermasalah. Dan saya pikir ini manipulasi terhadap prinsip partisipasi bermakna. Jadi Oke. ini langkah yang saya kira tidak bijaksana dan tidak selayaknya kemudian KUHP ini untuk kemudian disahkan dengan Oke. situasi demikian. Dan kami Terima juga kasih. kemarin Oke. melaporkan, Ya, ya, ya. panja KUHP ke DPR RI karena kami nilai melanggar proses pembentukan peraturan Oke. perundang-undangan dan secara etika kebangsaan tidak patut Ya, untuk oke. kemudian KUHP ini disahkan. Oke, terima kasih Wakil Ketua YLBHI Arief Maulana atas apa yang disampaikan. Terima kasih juga sudah diskusi hangat pagi ini terkait dengan pro kontra RUU KUHP. Sekali lagi terima kasih Mas Arief, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Mas Mario. Selamat pagi.